Kisah Ibnu Hajar al-Asqalani yang inspiratif. Ibnu Hajar al-Asqalani memiliki nama lengkap, Ahmad bin Ali, bin Muhammad, bin Kinani al-Asqalani, dan dikenal sebagai salah satu ulama ahli hadis. Beliau lahir pada tahun 773 Hijriah, dan wafat pada tahun 852 Hijriah, pada umur 79 tahun, namun terdapat dua pendapat, yang mengatakan tempat kelahirannya. Terdapat pendapat yang mengatakan, kalau Ibnu Hajar, lahir di kota Asqalan, Palestina. Namun, pendapat lain mengatakan, ia lahir dan hidup di Mesir. Kemudian, beliau juga pernah belajar terhadap seorang ahli fikih di Makkah, Mesir dan berbagai daerah lainnya. Setelah melalui proses belajar yang panjang, Ibnu Hajar kembali ke Mesir untuk mengamalkan ilmu yang telah beliau pelajari, dan menjadi tokoh di Mesir, sampai akhir hayatnya. Kisah Ibnu Hajar al-Asqalani sangat terkenal di berbagai belahan dunia, terlebih bagi kalangan umat muslim. Kisah Ibnu Hajar juga telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Para santri, atau orang yang sedang belajar di pesantren, tentunya sudah tidak asing lagi dengan tokoh dan ulama besar ini. Selama hidupnya, ia berhasil membuat beberapa karya terkenal, yang hingga saat ini, masih digunakan sebagai bahan pelajaran agama Islam. Karya tersebut antara lain, Fathul Bari, Bulughul Maram, Tahdzib et-Tahdzib, dan beberapa karya lainnya, berupa kitab kuning. Salah satu karya monumental, yang oleh banyak ulama saat itu, menyepakatinya sebagai kitab penjelasan hadis paling detail, adalah Fathul Bari. Salah satu kisah yang terkenal, dan sangat populer, di kalangan para santri, serta para cendekiawan muslim, adalah saat beliau belajar. Ibnu Hajar, awalnya terkenal sebagai seorang santri yang bodoh, karena telah belajar dalam waktu lama, tetapi belum bisa mendapatkan ilmunya. Sampai pada suatu saat, ia sempat merasa putus asa, hingga akhirnya berkeinginan berhenti mengaji, dan pulang ke rumah. Namun, beberapa kali Ibnu Hajar memohon pamit pulang, gurunya tidak mengizinkan, dan menyuruhnya untuk tetap belajar. Hanya saja, karena beliau terus meminta pulang, sang guru pun mengizinkan, dan berpesan kepadanya, untuk tidak pernah berhenti belajar, dimanapun berada. Selama perjalanan pulang, Ibnu Hajar sempat berteduh di sebuah gua, karena hujan lebat, dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Karena hujan tidak kunjung reda, ia pun memutuskan untuk beristirahat lebih lama di gua tersebut, dan masuk lebih ke dalam lagi. Setelah masuk lebih dalam, Ibnu Hajar mendengar gemericik air, dan ia pun melihatnya. Ternyata air tersebut menetes ke atas batu besar, dalam waktu yang sangat lama. Terlihat batu besar tersebut sampai berlubang, karena terus-menerus terkena tetesan air. Ibnu Hajar pun mulai merenungi proses belajarnya, dan caranya berpikir. Ibnu Hajar berpikir, kalau otak atau pikirannya tentu tidak lebih keras dari batu. Batu besar yang keras saja, bisa berlubang oleh air yang lembut. Menurutnya, tidak mungkin otaknya tidak memiliki bekas sama sekali, jika terus-menerus belajar, dan menempanya dengan ilmu pengetahuan. Kisah Ibnu Hajar al-Asqalani, dalam menempuh proses belajar pun berlanjut, karena setelah itu, ia mengurungkan niat pulang, dan kembali kepada gurunya untuk belajar. Mulai dari sini, beliau memiliki semangat yang besar untuk belajar, dan terus berusaha menuntut ilmu, sampai pada akhirnya, menguasai banyak ilmu pengetahuan. Dari kisah ini juga kemudian, beliau mendapat julukan Ibnu Hajar, yang dalam bahasa Indonesia, berarti anak batu. Demikianlah, sosok inspiratif, Ibnu Hajar al-Asqalani. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga, akan sebuah nilai perjuangan, tanpa kenal putus asa, dalam menuntut ilmu.